Oke, ayo Evani, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, gimana? Tadi pagi semua udah makan belum? Belum. Ada yang belum ya? Ada yang belum. Nah, jangan dibiasain ya. Sekali lagi, kalau mau pergi ke sekolah itu harus sarapan terlebih dahulu. Biar apa? Biar kita semangat untuk mengikuti pelajaran. Tadi sebelum pergi ke sekolah, permisi nggak sama orang tuanya? Permisi, Bu. Bilangnya apa? Ya, itu. Harus permisi ya. Oke. Adik-adik, sekarang kita akan mempelajari tentang kisah Yakub. Tahu siapa Yakub? Enggak tahu. Masa nggak tahu siapa Yakub? Nggak tahu. Nggak pernah sekolah minggu ya? Pernah sekali kan. Nah, makanya kata jarak sekolah minggu, maka nggak kenal lah siapa itu Yakub. Yakub adalah anak dari Abraham. Dari Abraham. Sekarang kita akan mempelajari kisah tentang Yakub. Siap? Semangat nggak mau belajar hari ini? Semangat ya. Tapi sebelum itu kita harus lebih semangat lagi, kita nyanyi ya. Oke Bu, berdiri. Tahu nggak lagu Oh Ibu dan Ayah? Kalau nggak tahu, udah. Kita nyanyi ya. Oke, kita kembali lagi ke materi kita, ialah kisah Yakub. Kenapa tadi kita putar lagunya sedangkan kita mempelajari tentang kisah Yakub? Semangat Bu. Ya, selain itu Biar ceria. lagi supaya menghormati ibu dan bapak. Bagus. Ya, jadi itu berhubungan dengan orang tua. Adik-adik, di dalam kehidupan sehari-hari atau seperti yang biasa kita lakukan hari ini, kemarin, kita itu pasti tumbuh dengan kebiasaan anak yang menerima berkat dari orang tua. Mengerti nggak maksudnya bagaimana anak yang menerima berkat dari orang tua? Enggak. Kalau kita pergi kan, mau pergilah kita. Datanglah si Santa. Ma, aku pergi ya. Iya nak, hati-hati di jalan ya. Mau nggak ditaruh mama sama bapaknya itu tanda salib di jari kita? Jadi itu lah keluarga Katolik ya. Bisa salah, bisa kayak gitu. Nah, jadi adik-adik, itu juga salah satu tujuan kita untuk mempelajari ini, agar nanti besok kita sudah bisa menerapkan itu. Nanti bisa dikasih tahu sama mama sama bapaknya, Pak kalau mau pergi itu harus diberkati, seperti itu ya. Nah, jadi adik-adik, kenapa kita harus menerima berkat dari orang tua? Supaya kita selamat.
baik-baik, rajin. Nah, jadi kita itu harus menerima berkat dari orang tua. Kalau mau pergi sekolah, kita juga harus menerima berkat dari orang tua, biar kita sampai di sekolah dengan selamat, bisa semangat belajar, dan masuk sama pikiran kita apa yang dipelajari. Oke, sekarang coba lihat gambar ini. Contohnya namanya anak itu adalah si Krisna. Nah, diberkati lah dia. Apa katanya di situ tulisannya? Tuhan memberkati. Semua dulu, 1, 2, 3. Tuhan memberkati. Seperti inilah contoh yang ibu katakan tadi. Kalau kita mau pergi sekolah, dibilang mama sama bapaknya lah, Tuhan memberkati dengan tanda salib di dahi. Nah, jadi adik-adik itu udah bisa diterapkan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bisa dibilang sama orang tuanya ya. Oke, tadi kita akan membahas kisah Yakub. Inilah dia siapa. Siapa itu yang pakai kumis panjang? Siapa? Bapak Abraham. Nah, jadi adik-adik di sini adalah Yakub meminta berkat kepada Abraham. Mengerti maksudnya mengapa Yakub menerima berkat? Tidak tahu ya kenapa Yakub itu menerima berkat? Tidak tahu kan? Nah, jadi Abraham ini ada kisahnya tentang Yakub yang tentang Ishak tentang Abraham yang memberkati Yakub, ada kisahnya dalam kitab suci loh. Tapi ibu akan bacakan saja langsung. Nah, jadi Abraham itu mempunyai 2 orang anak, namanya itu Esau dan siapa? Yakub. Nah, si Esau adalah anak sulung. Tahu nggak maksudnya anak sulung? Anak pertama, dan si Yakub itu anak bungsu. Mereka itu cuma 2 bersaudara. Nah, jadi datanglah si Abraham ini, dikatakanlah kepada Esau. Si Abraham ini sudah mulai tua dan penglihatannya itu juga sudah mulai rabun. Tahu maksudnya rabun bagaimana? Iya, nampak udah kabur, gak bisa lagi dikenali anaknya. Tapi Yakub dan Esau itu mempunyai 2 perbedaan. Si Esau itu banyak kali bulunya, kalau si Yakub itu tidak. Jadi itulah yang membuat si Abraham membedakan anaknya. Nah, jadi datanglah si Abraham ini, dikatakanlah kepada si Esau, pergilah sekarang ke hutan, ambillah domba dan makanlah itu kepadaku agar aku memberkati engkau sebagai anak sulung. Apa tadi anak sulung? Anak pertama itu harus bisa apa? Mandiri. Apalagi? Jadi contoh. Yang utama itu adalah menjadi contoh. Oke, pergilah si Esau mengambil domba-domba itu ke hutan. Datanglah mamanya mereka. Dibilanglah sama si Yakub, Yakub, tadi ku dengarlah bapak sama si Esau ngomong bahwa dia akan memberkati siapa tadi yang mau diberkati? Yakub. Yang diberkati bapaknya tadi yang pertama adalah si Esau. Datanglah mamanya ini, dibilanglah seperti ini. Sekarang ya Bu, biar kau yang diberkati, ambillah sekarang domba kita yang di belakang itu. Potonglah itu biar aku yang masak, biar kau nanti yang diberkati. Katanya lah seperti itu kan. Lalu datanglah si Yakub ini. Tapi Bu, aku dan Esau itu kan berbeda. Si Esau itu banyak bulunya. Kalau si Yakub itu tidak ada, iya kan? Bagaimana nanti kalau ayah itu meraba dan melihat aku tidak mempunyai bulu? Dia mengatakan seperti itu. Nah, datanglah ibunya itu, nanti ibu yang nyarikan baju untuk yang banyak bulunya. Akhirnya setelah itu pergilah si Yakub ini, dipotongnya lah domba itu. Setelah dipotongnya domba itu, dikasih sama ibunya, dimasak ibunya, pergilah dia menghadap sama si Abraham. Nah, datanglah dia, dikatakanlah, ayah, ini aku. Pertama kali pertanyaan yang diberikan ayahnya adalah, siapakah kamu? Esau atau Yakub? Dan si Yakub ini mengatakan, aku adalah Esau. Iya kan? Kalian paham? Paham. Ya, dengarkan ya. Ini didengarkan ya.
Tidak boleh seperti itu. Oke. Datanglah ayahnya ini, diberkatilah si Yakub ini, dan dia berpikir bahwa itu adalah si Esau. Setelah selesai diberkati si Yakub ini, pergilah si Yakub dan datang lagi si Esau. Dikatakannya lah, ayah, ini aku Esau, berkatilah aku. Dan ayahnya itu terkejut. Kenapa sekarang muncul lagi si Esau, sedangkan tadi sudah diberkati si Esau? Nah, setelah itu datanglah ayahnya mengatakan tidak ada lagi berkat, hanya sekali berkat. Dan setelah dia memberkati si Yakub yang akan menjadi contoh. Dan dialah sekarang yang menjadi anak sulung. Datanglah si Esau ini, nangislah si Esau ini, pergilah dia. Nah, itulah kisahnya tentang si Abraham yang memberkati si Esau. Yakub. Kalian ternyata fokus semua ya. Jadi siapa tadi yang diberkati si Abraham? Yakub. Lebih semangat dulu. Siapa yang diberkati Abraham? Yakub. Bagus sekali. Nah, adik-adik, kenapa tadi si Yakub itu benar meminta berkat kepada ayahnya? Supaya dia itu mendapatkan banyak keturunan, mendapatkan kemakmuran yang melimpah, dan juga perlindungan dari Allah. Kemudian, adik-adik tahu nggak kalau berkat dari orang tua itu sama dengan berkat